Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen perubahan. Berikut rumusan masalah yang akan dibahas ya. Yang pertama, apa pengertian manajemen perubahan di lingkungan sekolah? 2. Apa saja jenis-jenis manajemen perubahan? 3. Apa saja perubahan yang berhasil diterapkan di sekolah efektif? 4. Bagaimana strategi mencapai perubahan? 5. Apa saja kendala dalam perubahan di lingkungan sekolah? Yang keenam, bagaimana saran terhadap kendala perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah? Yang ketujuh, bagaimana saran sebagai teknolog pendidikan terhadap kendala perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah? Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian manajemen perubahan di lingkungan sekolah. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan, alat, teknik, proses dalam pengelolaan sumber daya untuk membawa pada keadaan sekarang menuju keadaan baru yang diinginkan agar kinerja menjadi lebih baik. Dalam suatu lembaga atau organisasi, perubahan itu meliputi individu, tim, organisasi, struktur, proses, pola pikir, dan budaya kerja. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut ya. Jadi dari kondisi sekarang menuju ke keadaan yang baru yang diinginkan, nah itu yang dinamakan manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan itu bisa saja terjadi di dunia pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan baru seperti pemerataan, mutu, relevansi yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan. Manajemen perubahan merupakan proses pengelolaan sumber daya untuk membawa keadaan sekarang ini menuju ke keadaan baru yang diharapkan. Kalau dikaitkan dengan organisasi sekolah, maka dapat dikatakan bahwa manajemen perubahan sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa ke keadaan sekolah yang sekarang. Oke, bisa diperhatikan di gambar. Pada gambar, langkah awal dalam manajemen perubahan adalah merubah pola pikir atau mindset dari warga sekolah, baik kepala sekolah, tenaga pendidikan, komite sekolah, karyawan, bahkan orang tua, murid untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Perubahan-perubahan tadi bisa terjadi pada lingkup kurikulum, PTK, Sarpras, SKL, evaluasi, biaya, pengelolaan, peminatan, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen perubahan. Galto dan Bowman dalam Lipuan tahun 1974 menyebutkan ada 3 jenis perubahan dalam lembaga pendidikan, yakni yang pertama, 1. Perubahan struktural, kedua perubahan program, yang ketiga perubahan yang mencakup SDM. Kalau yang program perubahan yang struktural itu berkaitan dengan organisasi sekolah. Kalau yang program itu seperti kurikulum, terus sistem pembelajaran, dan proses-proses pembelajaran lainnya. Kalau yang mencakup SDM itu berupa dari warga sekolah, seperti karyawan, kepala sekolah, guru, dan lain-lain. Menurut Haris Chandra tahun 2007, berdasarkan sifatnya itu terdapat 3 jenis perubahan dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama smooth incremental change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi
serta mencakup rentan perubahan dalam kecepatan yang konstan. Yang kedua, bumpy incremental change, di mana perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif yang tenang sekali-sekali di sela percepatan gerakan perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi, dan juga bisa bersumber dari internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, discontinuous change, di mana perubahan ditandai dengan pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur budaya, dan ketiganya sekaligus. Discounting change adalah frame breaking change, yaitu perubahan yang bersifat revolusioner dan cepat. Nah, berikut ada beberapa contoh mengenai perubahan yang berhasil diterapkan di berbagai sekolah efektif. Contoh konkretnya yaitu yang pertama, seperti meningkatkan kualitas manajemen atau kepemimpinan. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan tujuan pendidikan untuk sekolah. 3. Mengembangkan kebijakan sekolah menyeluruh. 4. Memperkenalkan sistem formal penilaian dan pengembangan staf. 5. Menggabungkan budaya sekolah. 6. Membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. 7. Membawa teknologi informasi baru ke dalam administrasi sekolah dan kurikulum. 8. Menerapkan kurikulum nasional baru dan perubahan selanjutnya. Nah, ini akan saya jelaskan mengenai poin ke-8, yaitu menerapkan kurikulum nasional baru. Dalam manajemennya, kita pernah mengalami yang namanya perubahan kurikulum dari yang KTSP menuju ke kurikulum 2013. Dan dalam hal ini, manajemen perubahan juga sangat dibutuhkan dalam perencanaannya, pengorganisasiannya, pemimpinannya, pengendaliannya untuk menuju sekolah dengan kurikulum 2013. Karena dalam perubahan suatu kurikulum di sekolah itu pasti sangat berpengaruh terhadap segala hal seperti proses pembelajarannya. Manajemen kurikulumnya juga sangat berpengaruh dalam kegiatan di sekolah. Jadi perlu penggunaan manajemen perubahan yang baik agar perubahan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Dalam perubahannya kurikulum akan membawa perubahan dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pimpinan setiap satuan pendidikan harus memahami manajemen perubahan dan mampu mengelola perubahan agar kinerja sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 tercapai dengan gradiasi yang tinggi. Supaya perubahan itu dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan menemukan bentuk seperti yang diharapkan, maka perubahan itu perlu dikelola dengan baik. Mengelola perubahan itu untuk selanjutnya dinamakan sebagai manajemen perubahan. Selanjutnya, strategi dalam mencapai perubahan. Ada 6 strategi dalam mencapai suatu perubahan yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, dan akibat adanya perubahan serta mengkomunikasikan berbagai perubahan bentuk. Yang kedua, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan
dalam mengambil keputusan. Teknik ini digunakan bila taktik lain tidak berhasil dilakukan. Yang ketiga yaitu negosiasi dan persetujuan, yaitu membangun inisiatif perubahan dengan bersedia menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan dan kepentingan para penolak aktif atau potensial. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang cukup besar. Yang keempat yaitu paksaan. Pemberian ancaman dan atau jatuhan hukuman bagi siapapun yang menentang dalam pelaksanaan perubahan, yaitu dilakukan dengan strategi paksaan. Yang kelima yaitu mengembangkan. Jika staf atau tenaga pendidik merasa belum mampu melakukan perubahan dikarenakan keterbatasan kompetensinya, kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi stafnya sesuai dengan kondisi dan tuntutan perubahan. Strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah di antara lain adalah 1. Melakukan bimbingan, 2. Melakukan benchmarking pada institusi atau sekolah lain yang memiliki kemampuan lebih baik. Yang ketiga, memberikan pelatihan-pelatihan. Yang keempat, yaitu taktik ini digunakan bila penolakan berkembang sebagai hasil ketidakmampuan staf untuk beradaptasi. Yang keenam, yaitu memberdayakan. Kepala sekolah sesuai dengan lingkup dan tugasnya dalam pengelolaan sekolah dapat memberdayakan stafnya sesuai dengan struktur organisasi atau tupoksinya dalam merespon perubahan yang terkait dengan tugas lembaga. Selanjutnya, kendala dalam perubahan dalam lingkungan sekolah. Berbagai respon pasti akan muncul seiring adanya suatu kebijakan untuk berubah. Sebagai sebuah tindakan yang bijaksana, kita harus menghargai adanya sifat negatif atau penolakan sementara oleh beberapa kalangan warga sekolah. Sebuah program perubahan tentunya banyak ya terjadi penolakan-penolakan, dan secara umum faktor-faktor yang menyebabkan ini terjadi adalah seperti pengaruh kebutuhan, takut akan hal baru, terbatasnya sumber daya, dan lain-lain. Dan ada beberapa penyebab kegagalan dalam melaksanakan perubahan, yaitu yang pertama, implementasi memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Yang kedua, banyak masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas perubahan tidak cukup terorganisir. Yang keempat, aktivitas dan krisis bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan dan rencana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Manajer kurang memiliki kapabilitas untuk melakukan perubahan. Yang keenam, instruksi dan pelatihan yang diberikan kepada subordinat tidak cukup. Yang ketujuh, faktor eksternal yang tidak terkendali yang berdampak serius terhadap implementasi perubahan. Yang kedelapan, manajemen unit kerja tidak cukup dalam memberikan arahan dan lemah dalam kepemimpinan. Yang ke-10, sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi. Selanjutnya, saran terhadap kendala perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Peran kepala sekolah sebagai agen perubahan menjadi sangat penting. Kepala sekolah harus dapat menyadarkan warga sekolah tentang arti pentingnya perubahan, entah itu perubahan kurikulum dan lain-lain. Memotivasi pelaksanaan perubahan, mampu mengatasi kalau ada kesulitan dalam melaksanakan perubahan, memfasilitasi perubahan, memonitor dan evaluasi pelaksanaan perubahan,
dan mengambil tindakan yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan perubahan. Agar manajemen perubahan tidak mengalami kegagalan, maka perlu ada manajemen pengendalian. Pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah diterapkan. Selanjutnya, saran sebagai teknolog pendidikan terhadap kendala perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Dalam teknologi pendidikan, tentunya dalam pengelolaan manajemen sekolah harus menggunakan model serta pendekatan-pendekatan dalam memecahkan suatu permasalahan, termasuk dalam mengatasi kendala suatu perubahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Oke, berikut ada model dan pendekatan terhadap kendala. Ada beberapa model yang dapat dipilih. Ini menurut Robbins tahun 1994. Antara lain intervensi, yaitu memasukkan modifikasi pada unsur struktur, teknologi, dan proses organisasi serta perilaku. Partisipasi, yaitu melibatkan stakeholders internal dalam pemecahan dan pelaksanaan. Dan persuasi, yaitu memberikan dorongan, berkomunikasi langsung, pemberian penghargaan, serta dorongan-dorongan lain. Lalu lebih mendalam lagi dalam pelaksanaan teknik-teknik tersebut masih memerlukan nuansa pendekatan, yaitu terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, struktural. Kalau pendekatan struktural itu contohnya mengubah pola wewenang, yaitu terhadap akses informasi, alokasi imbalan, dan teknologi. Yang kedua, pendekatan pribadi. Untuk pendekatan pribadi, cara ini ditujukan untuk mengatasi perubahan sifat kerja, yaitu dengan mengubah persepsi orang mengenai suatu pekerjaannya dan agar terjadi perubahan perilaku pada individu. Contohnya, strategi pendekatan pribadi adalah melalui pengayaan tugas, pelatihan, dan modifikasi behavioristik. Yang ketiga adalah pendekatan kelompok. Yang strategi ini dapat ditempuh melalui teknik analisis peran, yaitu memahami dan memaknai peran, yaitu pemecahan dalam kelompok, membuat norma kelompok bersama-sama. Oke, kesimpulan pada manajemen perubahan kali ini yaitu satuan pendidikan adalah suatu organisasi yang hidup. Kehidupan satuan pendidikan akan tergantung kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Strategi adaptasi dapat bersifat proaktif atau reaktif. Satuan pendidikan adalah suatu organisasi yang hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Bila satuan pendidikan akan tetap hidup dan efektif, maka satuan pendidikan tersebut harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan luar. Perkembangan lingkungan luar yang sangat berpengaruh terhadap satuan pendidikan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar kerja, dan kebijakan pemerintah. Satuan pendidikan itu berubah agar menjadi organisasi yang efektif. Satuan pendidikan akan sangat efektif bila mempunyai kemampuan untuk memahami perubahan lingkungan, dan selanjutnya satuan pendidikan tersebut mampu merubah komponen internalnya supaya sesuai dengan perkembangan di luar. Secara teoritis, arah pengembangan sekolah adalah mengembangkan komponen internal sekolah agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan luar. Nah, itu tadi
materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen perubahan. Bila ada yang belum jelas atau ada hal-hal yang ingin diskusikan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.